Oke, bacaan ini untuk Sagittarius bulan Mei 2022. Kita lihat. Pitta, fire and water, transformation, direct, impatient, muscular, forceful, intense, medium build, always warm, strong digestion, and high metabolism. Sagittarius Mei 2022. Temperance, Ace of Swords, King of Pentacles, Knight of Pentacles. This is the main energy. Ten of Cups. The Devil. Fire and water. Kalau di Vedic Astrology, dari fire pindah ke water, itu ada yang namanya Gandanta Point. Gandanta Point is a very critical time. Iya, aku ngelihat di sini gini. Transformation itu juga bicara tentang membuka diri sebetulnya. Transformation is a big change. Dan biasanya memang dalam masa-masa transformation itu energinya besar dan energinya memang biasanya intens. Aku ngelihat di sini mungkin kamu pernah divorce atau kamu pernah mengalami mungkin ya intinya pernikahan yang tidak bahagia atau hubungan panjang walaupun tidak dalam pernikahan, hubungan panjang yang mungkin pernah membuat kamu trauma, pernah membuat luka di sana. Dan di sini aku lihat kamu masih ada rasa takut untuk melangkah, kamu masih ada rasa takut untuk membuka hati. Aku ngeliat di sini mungkin ada beberapa orang yang interest sama kamu, tapi kamu tidak pernah benar-benar memilih atau memberikan jawaban. Ya intinya memilih dari orang-orang ini. Bisa jadi mungkin belum ada yang tepat buat kamu, tapi aku lihat di sini
kamu punya kecondongan sebetulnya menutup hati. Kadang kita bisa sadar, kadang kita tidak sadar saat kita menutup hati. Dan yang aku lihat di sini, mungkin kamu fokus ke karir, kamu fokus ke kehidupan kamu yang lain lah, selain masalah tentang relationship. Bisa jadi juga ini masih dalam pernikahan, yang mana mungkin pernikahan kamu sudah lama tidak bahagia dan kamu memutuskan untuk fokus ke karir aja, fokus ke selain ke hubungan kamu. Dan kamu merasa mungkin you're fine with your life, you're fine with your singleness. Tapi di sini sebetulnya ada keengganan dari diri kamu untuk membuka diri. But actually deep inside, sebetulnya kamu menginginkan sebuah hubungan yang bahagia. Mungkin ada, kalau kamu ngobrol sama teman-teman, I'm happy with my life. I'm happy dengan gue fokus ke kerjaan, dengan gue happy gue fokus ke diri gue sendiri, which actually it's not wrong at all, nggak salah sama sekali. But di sini yang aku lihat, ya kita memang harus fokus ke diri kita, apa yang membuat kita bahagia. Tapi kadang banyak orang yang tidak jujur sama dirinya sendiri. Dia bilang dia tidak perlu pasangan lah, dia happy dengan kesendiriannya dia, ya nggak salah juga. Tapi ada yang nggak sadar membohongi dirinya, padahal dia menginginkan sebuah hubungan. Tapi mungkin dia belum selesai sama masa lalunya, belum selesai sama rasa sakitnya. Bisa jadi juga kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang sudah berpasangan dan pada akhirnya nggak ada tujuannya, nggak ada ujungnya. Dan intinya apapun situasi kamu yang kamu hadapin, aku lihat di sini kamu tidak membuka diri, kamu menyimpan semuanya sendiri. Dan sebetulnya kalau mau jujur, kamu ada merasa kesepian sebetulnya. Kamu cuma ngerasa kayak yang penting gue happy dengan apa yang gue capai misalnya dalam kerjaan. Contoh ya, gue happy, gue sekarang lebih bagus dari kerjaan, ya nggak salah juga. Tapi tanya sama diri kamu sendiri, apa kamu benar-benar happy dalam artian sebenar-benarnya, ataukah itu hanya sebuah excuse buat kamu supaya kamu tidak memikirkan hal lain? Oke. Karena yang aku lihat di sini sebetulnya kamu mencoba menutupi perasaan kamu juga gitu. Ya mungkin nggak semua dari kalian, tapi yang aku baca di sini seperti itu. Okay, or maybe you already don't know apa yang harus kamu lakukan. Kamu mungkin nggak tahu. Ya, kalau kamu dalam posisi ini, saranku kamu coaching, biar kamu juga healing, biar kamu juga dalam artian mungkin kadang orang kayak gini tuh tidak sadar di dalam dirinya masih banyak banget sampahnya gitu, yang dia harus keluarin sebetulnya. Aku ngelihat di sini
masih ada rasa trauma untuk beberapa dari kamu. Aku hati-hati sebetulnya kalau ngomongin masalah trauma ini, karena banyak orang salah pengertian terhadap trauma itu sendiri. Kadang orang takut bukan karena trauma, tapi ya ada juga yang memang karena trauma. Dan aku ngelihat di sini, kalau buat kalian yang punya trauma, aku ngelihat di sini traumanya bukan, ya ini sudah lama ada gitu. Dan kamu tanpa sadar menutupi dengan mungkin ya kerjaan, dengan hangout sama teman-teman kamu. Tapi sebetulnya ya rasa sakit itu masih ada. Rasa takut terbuka itu masih ada. Aku ngerasa bisa jadi ini datangnya dari, udah pasti dari masa lalu, dan ya bisa jadi dari hubungan masa lalu. Dan kamu mencoba untuk kayak flowing. Flowingnya nggak salah. Tapi kalau si isu ini belum betul-betul kamu beresin, kamu cuman menyimpan, tapi kamu tidak healing. Dan aku lihat di sini banyak sebetulnya yang tertarik sama kamu. Tapi ya balik lagi, kamu menutup diri dan mungkin kamu bahkan tidak mau pakai hati sama sekali. Kayak kamu mencoba untuk jadi orang yang logik. Kamu mencoba untuk menjadi orang yang kuat. Aku nggak bilang kamu lemah loh ya. Tapi aku ngelihat di sini kamu mencoba untuk kuat. Kamu mencoba untuk very rational dan segala macam. Tapi sebetulnya itu semua adalah tembok yang nutupin diri kamu supaya kamu tidak sakit. Dari beberapa orang, mungkin teman kamu atau orang yang senang sama kamu itu notice sebetulnya. Makin mereka kenal sama kamu, mereka makin notice sebetulnya. Kalau kamu itu menutup diri. Jadi ada nggak yang tahu kamu seperti itu? Kalau dari kartuku lihatnya sih ada. Ada yang tahu kok. Yang mungkin orangnya cukup sensitif dan memperhatikan kamu, observasi tentang diri kamu, mereka bisa lihat kalau kamu tuh menutup diri. Jadi yang aku bisa lihat di sini adalah bukan sesuatu yang ada dalam hidup kamu, tapi kalau bicara karir, menurutku karirmu tidak bermasalah soalnya. Tidak ada sesuatu hal yang perlu dibahas tentang karir sebetulnya. Atau kalau misalnya ngomong tentang kehidupan kamu pribadi, ya yang aku lihat adalah sebetulnya kamu ngejalanin hidup tapi kosong. Tanya sama dirimu, are you happy? Kamu mungkin orang yang nutup diri, dia tidak sadar, dia tidak mau sakit hati, tapi dia juga tidak akan merasakan cinta. Ya semua pasti ada risikonya. Orang resiko buka hati ya bisa sakit hati, orang nutup hati ya resikonya tidak pernah merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu semu, dipaksakan. Yang namanya bahagia itu kan hati yang ngerasain. Lah hatinya ditutup, bahagianya juga gak akan masuk. Sakit enggak, bahagia juga enggak. Iya, kayak zombie hidupnya. Gak ngerasain apa-apa sebetulnya. Ketertarikan bisa, tapi untuk merasakan bahagia, merasakan cinta itu gak bisa. Karena ketutup. Oke, jadi yang aku lihat di sini adalah bicara tentang perubahan, bicara tentang jujur sama diri kamu. Apa sebetulnya yang kamu inginkan? Being direct to yourself. Ada kata direct. Being direct to yourself.
Ya, namanya manusia hidup, sesekali kita akan ngerasa lonely atau ya berasa sepi. Tapi ya ya balik lagi, kita harus jujur sama diri sendiri. What do I need? Merasa butuh itu tidak salah. Kita merasa butuh pasangan, kita merasa butuh teman sharing. Oh, teman sharing kan bisa dari teman, oh bisa. Tapi tidak sharing seperti dengan pasangan, kan beda. Buat aku di sini tidak memaksa kamu untuk punya pasangan. Kalau memang kamu tidak mau. Tapi yang aku lihat di sini adalah you're not honest with yourself. That's it. Terlepas kamu mau punya pasangan atau tidak, are you happy? That's my question. Oke, karena di sini aku juga ngeliat you actually deep inside, you actually want to have someone that you can share your life with. Oke. Jadi aku nggak bisa ngebahas yang lain karena memang yang lain aku ngeliat tidak ada masalah apa-apa. Karir kamu juga fine-fine aja, bagus-bagus aja. Nggak ada something yang very significant tuh nggak ada. Ya, at least di bacaan ini tuh nggak ada. Oke, so seperti biasa kita lihat readingan lanjutannya di membership yang kamu bisa akses ke membership. Untuk akses ke membership kamu harus join dulu atau gabung. Nanti kamu bisa klik join atau gabung di sebelahnya tulisan subscribe. Oke, so kita lihat readingan lanjutannya. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.